sekolah minggu yang sedang merayakan ibadah di rumah, ibadah sekolah minggunya di rumah. Kali ini kita akan memulai sekolah minggu masih di tengah pandemi yang mulai memasuki new normal. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita akan mulai satu pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. Sikap doa kita. Nah, buat adik-adik, kita mau renungkan setiap kasih Tuhan yang ada di hidup adik-adik semua. Adik-adik bisa bangun tidur, melihat ayah, melihat papa, melihat ibu, melihat bunda, melihat mama, melihat saudara semua, dan bisa melihat dan menyaksikan, mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Sungguh besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap kasih, untuk setiap berkat yang tiada henti Bapa, selalu baru setiap hari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Kau masih perkenankan kami untuk
sekolah minggu di tengah new normal pada saat ini Bapa. Kau berkati Tuhan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga sampai nanti selesainya. Kau berkati juga teman-teman kami kiranya yang saat ini sedang dalam tidak enak badan. Kau berkati dalam setiap obat-obatan yang diminumnya Bapa. Dan kau berkati juga kiranya teman-teman kami yang mungkin belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kau berkati dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Yang percaya kita mau katakan bersama-sama, amin. Yeay. Wah, gimana nih rasanya? Sudah berapa minggu ya Mbak ya tidak bertemu ya? 100 hari. 100 hari, 3 bulan ya Mbak ya? 3 bulan dan sekarang sudah memasuki new normal. Semoga keadaannya juga lekas pulih kembali ya Mbak Erika ya, supaya kita bisa berkumpul, beribadah, bersekolah minggu di GKJ Mojosongo. Bisa ketemu teman-teman. Bisa ketemu teman-teman, bisa gojek, bisa baca Alkitab bersama. Yuk kita mau semangat. Nah, kita nggak boleh kendor di tengah pandemik seperti ini. Walaupun ibadahnya di rumah, tapi kita tetap mau semangat ya Mbak ya. Kita mau nyanyikan satu pujian setinggi-tingginya lagi. Yang keras ya. Tepuk tangan di rumah boleh. Selanjutnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Yuk, yang belum siap Alkitabnya bisa diambil dulu Alkitabnya. Kita mau sejenak mendengarkan firman Tuhan. Boleh diambil dulu Mbak Fira, hitung 1 sampai 100. Sampai 100. Kita mau nyanyi 100 anak Tuhan pergi ke sekolah minggu. Enggak. Dalam hitungan 1, 2, 3. Ambil. Ya, oke. Udah ya. Prepare Ya. Oke, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan setiap hati kita, telinga kita dibuka lebar. Kita menyanyikan satu pujian Ku Mau Cinta Yesus.
kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati anak-anakmu sekolah minggu beserta setiap guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami boleh melaksanakan kegiatan sekolah minggu dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat dari Engkau berupa firman Tuhan yang sekar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini boleh memberikan banyak berkat untuk kami, banyak pembelajaran yang baru untuk adik-adik di sekolah minggu dan guru-guru pada pagi hari ini, sehingga apa yang Tuhan firmankan boleh kami ingat hingga seluruh hidup kami, semuanya Tuhan boleh melekat dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan, sertai Tuhan setiap kami agar kami boleh hikmat Tuhan dan boleh dengan sepenuh hati mendengarkan firman Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dengan Bu Rini. Lama tak jumpa ya. Ya karena anak-anak atau adik-adik harus berada di rumah untuk menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan yang bagaimana? Harus makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, pakai masker. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Roma 6 ayat 1b sampai 11 dengan tema hidup baru dalam Kristus. Nah, adik-adik nanti yang sudah bisa baca, bisa dibaca sendiri dengan membuka Alkitab. Adik-adik yang belum bisa baca, bisa dibacakan mama atau papa. Bu Rini akan membacakan firman Tuhan Roma 6 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama-sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sesuai tema kita pagi ini yaitu hidup baru bersama Kristus. Hidup baru adalah hidup yang meninggalkan hidup lama yang penuh dosa. Hidup baru, hidup yang mengikuti Kristus. Bagaimana yang mengikuti Kristus? Yaitu melaksanakan firman Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan. Apa tandanya? Tandanya adalah baptis. Kita waktu kecil kita dibaptis. Baptis dengan air. Air tanda dari darah Kristus. Darah Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita disalib di Golgota. Nah, hidup yang baik itu yang bagaimana? Hidup yang baik bisa kita lakukan di gereja, di rumah, di sekolah. Di gereja, hidup yang baik contohnya bagaimana? Adik-adik bisa mengalaminya, yaitu misalnya mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, itu kalau di gereja. Bagaimana kalau di rumah? Ternyata banyak sekali. Membantu orang tua, membantu bersih-bersih, mau disuruh untuk membeli sesuatu. Nah, itulah hidup baik di rumah. Lalu bagaimana kalau di sekolah? Ternyata banyak sekali di sekolah. Coba sebutkan, adik-adik bisa memikirkan contohnya di sekolah apa saja. Di sini Bu Rini contohkan ya, di sekolah yaitu mengerjakan tugas dari guru. Tidak menjahili teman, tidak membuat teman marah. Itulah hidup yang baik di sekolah contohnya.
Lalu hidup yang tidak baik itu contohnya apa? Juga banyak sekali. Misalnya di gereja, kalau mendengarkan firman Tuhan malah bicara sendiri, tidak mendengarkan, disuruh berdoa tidak berdoa. Itu kalau di gereja, dan masih banyak lagi. Kalau di rumah hidup yang tidak baik bagaimana? Suka marah dengan orang tua, minta sesuatu marah, kemudian tidak mau membersihkan tempat tidurnya sendiri, disuruh tidak mau. Itu contohnya kalau di rumah. Lalu bagaimana kalau di sekolah? Juga banyak sekali contohnya. Menyontek, suka membuat temannya nangis, misalnya. Itu contohnya kalau di sekolah. Nah, sekarang sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga berbuat baik, meninggalkan hidup yang lama ke hidup yang baru. Baik di rumah, baik di sekolah, baik di gereja. Kita berbuat baik, itulah anak-anak Tuhan. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Minggu depan kita akan jumpa lagi.